caranya tahu kita kekurangan hormon gimana dok? Cek itu hilang langsung. Nah itu gunanya psikiater. Sebenarnya bullying itu paling banyak di usia SD gitu, karena mereka seringkali beranggapan ini kan cuma bercanda gitu. Saya punya bercanda. Oh, tidak. tidak kena mental, mudah baper, gegana. Tahu nggak gegana? Gelisah, galau, merana. Pinter. Gelisah, galau, merana gitu. Atau yang bahasa sekarang selain kena mental adalah aku lagi mental breakdown. Kalau mental breakdance kan gini-gini ya Mbak ya? Iya. Bisa nggak mental breakdance? Kayaknya nggak bisa nih. Nggak bisa. Dokter aja. Dokter saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat MMC, ketemu lagi dengan aku Ainin dalam acara podcast Rumah Sakit Manyar Medical Center. Tanya dokter, tanya seputar kesehatan bersama dokter. Oke, kali ini saya ditemuin sama Dokter Windy, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Halo Halo dok. Halonya lembut ya, kita harus semangat ya. Betul. Halo Sobat MMC. Nah, kira-kira penasaran nggak ya kenapa kok aku ngundang dokter spesialis kedokteran jiwa nih? Kira-kira apa sih yang mau dibahas? Nah, Sobat MMC jangan penasaran dulu. Kita akan membahas mengenai inner child. Apa sih itu inner child? Mohon jangan diartikan secara kata per kata ya dok ya, karena nanti nggak nyambung gitu dok ya. Sebelum masuk ke acaranya, nggak enak nih kalau nggak kenalan dulu, biar ada apa ya, sesuai dengan istilahnya tuh nggak sayang nanti kalau nggak kenalan dulu. Boleh disapa dulu Sobat MMC di rumah? Boleh banget Mbak. Halo Sobat MMC, saya Dr. Windy Tiandini SPKJ, saya psikiater di MMC, Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. Wah, luar biasa meriah. Oke, sebelumnya kira-kira Sobat MMC pasti penasaran tuh, inner child itu apa? Kan pasti tanya-tanya nih, inner kan dalam, child anak-anak. Apakah ada hubungan dengan dalam anak-anak? Oke, inner dalam, child anak. Anak di dalam. Di dalam siapa Mbak nih? Nah, saya tidak tahu. Jadi kalau inner child, kalau tadi kita nggak boleh ngertiin kata per kata ya Sobat MMC. Inner child itu sebetulnya betul. Inner child itu dalam, child itu anak. Ada sifat atau sikap kekanakan dalam diri kita yang mungkin saat ini sudah memasuki usia dewasa. Tetapi sebatas apa sikap dan sifat kekanakan itu, dan kenapa sih sekarang jadi tren dikit-dikit inner child, dikit-dikit inner child? Tahu nggak kenapa Mbak? Tahu nggak kenapa Sobat MMC? Lah, nanyanya ke Sobat MMC nih. Nggak tahu dok, kira-kira kenapa sih dok kok di iniin? Oke, jadi inner child itu pertama kali sebetulnya dipopulerkan ya oleh seorang Carl Jung. Dia seorang psikolog, ya. Inner child itu sendiri adalah sifat atau diri kekanakan dalam kita, dalam mereka yang sudah dewasa usianya. Nah, kenapa seseorang bisa punya inner child? Itu sebetulnya banyak faktornya. Salah satunya ya ada sesuatu hal di masa lalunya, di masa kanak-kanaknya yang mungkin tidak terpenuhi. Oh gitu. Berarti ada hubungannya juga nih kalau misalnya masih dalam kandungan kok ngidam nggak dituruti, ada impactnya nggak dok? Nggak ada kayaknya. Jadi gini Mbak, kalau ngidam nggak diturutin itu nanti bilangnya ngiler gitu ya? Iya, tapi nggak ada hubungan sama ke inner child kan dok? Bisa berhubungan sebetulnya. Kalau semasa dalam kita di kandungan itu, anak tersebut tidak mendapatkan cinta dari bapak dan ibunya, terutama dari ibunya. Maksudnya gimana? Kebutuhan dasar dia ketika dia janin tidak terpenuhi. Loh, kebutuhan dasar janin itu apa? Makanan dari ibunya yang tercukupi atau tidak? Ibunya sehat secara mental atau tidak? Ibunya sehat secara fisik atau tidak? Itu salah satu kebutuhan dasar ketika anak-anak itu berada di dalam janin, masih dalam proses sebagai seorang janin gitu loh, seperti itu. Jadi memang dimulai dari mereka janin gitu. Berarti memang ada kaitannya sedikit dengan masa kecil, dengan adanya inner child yang dibawa sampai usia dewasa. Betul sekali. Apakah semua orang yang mengalami masa muda dan masa kecil yang terluka itu memiliki inner child yang dibawa sampai dewasa dok? Jadi inner child itu
semua orang pasti punya. Pasti punya. Bahkan saya, seorang psikiater, Mbak Ain juga itu pasti punya inner child. Tapi apakah inner child itu selalu terluka, wounded inner child? Belum tentu. Jadi inner child yang sehat itu ada. Inner child yang sehat itu ada, Mbak. Mereka yang ketika ada stresor, ada masalah dalam kehidupannya, mereka tetap bisa adaptif, tetap bisa berjalan. Walaupun tetap merasa ada ketakutan, kecemasan, ada perasaan sedih mungkin, tapi mereka tetap, oh nggak apa-apa, bisa nih, saya masih bisa bangkit, saya masih bisa resilient. Resilient itu daya lenting kita, daya adaptif kita ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Itu inner child yang sehat. Tapi kalau inner child yang terluka, artinya kan tadi saya bilang ada kebutuhan dia atau pengalaman di masa lalu yang tidak terpenuhi atau pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Itu yang membuat seseorang mungkin satu, jadi mudah cemas, mudah sedih. Kalau bahasa sekarang kan kena mental gitu. Kena mental atau baper? Sama Aduh, bisa ya, sama-sama. Kena mental, mudah baper, gegana. Tahu nggak gegana? Gelisah, galau, merana. Pinter. Gelisah, galau, merana gitu. Atau yang bahasa sekarang saya kena mental adalah aku lagi mental breakdown. Kalau mental breakdown kan gini-gini ya Mbak ya? Iya. Bisa nggak mental breakdance? Kayaknya nggak bisa nih. Nggak bisa. Dokter aja. Dokter saja. Iya, jadi mereka yang inner child-nya terluka, yang tidak sehat tadi itu akhirnya mereka lebih tadi mudah baper, mudah gegana, yang pada akhirnya memengaruhi fungsi mereka sehari-hari kayak gitu. Jadi ada masalah tuh dengan hubungannya dengan dirinya, dengan orang lain, kemudian dengan pekerjaannya kayak gitu. Secara nggak langsung, Dokter Windy sudah menjelaskan ciri-ciri inner child yang terluka. Betul. Baperan, gegana, mental breakdown, terus apa lagi dok? Mental breakdance. Breakdance bukan. Ada yang mood swing. Mood swing. Yang sifatnya ekstrim ya. Jadi paginya oke, nggak masalah, bahagia, senang gitu ya. Terus tiba-tiba siangnya atau malamnya kok sedih ya, merasa seorang diri, merasa tidak dihargai, butuh kasih sayang gitu biasanya. Tapi intinya yang dalam kadar terlalu berlebihan dok ya. Betul. Bukan yang baru ngalamin kayak gitu aja, berarti aku di inner child terluka. Oh tidak. Ya, tidak selalu itu. Sesuatu yang kita rasakan ada masalah, tiba-tiba langsung, aduh ini inner childku terluka nih, gitu. Ini pasti karena inner childku yang di masa lalu ini ada sesuatu nih, gitu. Belum tentu seperti itu juga. Udah bahas ke tanda-tanda, kemudian kira-kira itu bisa ke bawah sampai usia lansia nggak sih dok? Atau hanya untuk orang muda kayak kita-kita gini? Oke, ya jadi inner child itu akan terus ada sampai hidup kita ya, sepanjang hidup kita akan terus ada selama ya tadi itu inner child itu kan ada yang sehat, ada yang terluka ya. Kalau yang terluka selama kita belum mampu menyadari kita mempunyai pengalaman traumatis di masa lalu atau ada sesuatu yang tidak tercukupi di masa lalu, sampai kita belum menyadari itu. Kalau kita belum menyadari, itu akan terus kita bawa. Nah, setelah menyadari, kita menerima inner child yang terluka itu tadi. Kita menerima, oh ya, saya punya pengalaman di masa lalu yang kurang baik, saya punya mungkin hubungan dengan orang tua yang bermasalah waktu dulunya, atau ada pengalaman trauma-trauma di masa sekolah itu. Jadi dikenali dulu, dipahami, baru kita bisa membantu untuk memulihkan inner child yang terluka itu tadi. Oke, terus kira-kira kapan ya dok kita harus ke dokter spesialis kedokteran jiwa atau ke psikiater? Oke, sebetulnya kapan seseorang itu butuh ke psikiater? Satu, bila ternyata perasaan tadi ya, kalau yang gelisah, suka gelisah, yang baper, mudah baper, atau emosinya naik turun, mood swing, betul, terus kayak yang putus cinta tapi rasanya kok sedih banget, dunia sudah berakhir, runtuh, waduh, aku tadi mau bilang dunianya ambruk gitu ya. Gimana dong? Dunianya ambruk, merasa tidak ada lagi kebahagiaan untuk saya ke depannya, dan itu mengganggu sehari-hari. Kalau mungkin seorang pelajar mengganggu dia berkonsentrasi, mengganggu dia mengerjakan tugas-tugasnya, ganggu tidurnya. Kalau dia seorang pekerja jadi malas untuk kerja gitu ya, walaupun kita butuh cuan gitu, jadinya malas kerja, malas ke kantor, malas ketemu orang. Atau paling simpelnya gini, paling sering tuh udah malas ngelakuin hobi.
Malas mandi itu bisa nggak sih, Dok? Bisa. Oh, malas dandan. Buat apa aku dandan? Kayak gitu. Biasanya cantik, biasanya ganteng, klimis itu males gitu. Itu salah satu tanda bahwa ada sesuatu dalam keseharian kita yang sudah terganggu. Nah, itu waktunya Anda ke psikiater di MMC. Betul. Nanti ketemu dengan Dokter Windy. Ketemu saya. Mau tahu jadwalnya kapan? Nanti dulu. Tahan Sabar dulu. Jangan dulu ya, Dok ya. Oke, kan sudah dibahas tanda gejalanya, terus kemudian kapan kita harus ke psikiater. Kemudian untuk penanganannya nih, Dok, kayak gimana sih antara misalnya nih inner child kan akan dibawa sampai lansia, dan itu dari rentang umur ada perbedaan penanganan nggak sih, Dok? Oke, iya. Tentunya kalau dalam kita seorang psikiater kita periksa dulu ya, kita ngobrol dulu, kita anamnesa istilahnya. Pengalaman mana yang membuat inner child itu terluka? Di usia berapa? Itu yang pertama, di usia berapa, kemudian di fase dia apa yang membuat dia terluka. Rata-rata penyebab inner child itu adalah pola asuh orang tua, gitu. Pola asuh orang tua yang mungkin permisif, submisif. Jadi Permisif, submisif itu apa, Dok? kalau permisif itu selalu diiyain. Oh, berarti kayak selalu dimanjakan gitu ya contohnya ya. Kalau submisif itu kayak ngalah gitu loh orang tuanya. Jadi kayak ya udah deh terserah kamu kayak gitu. Itu hampir mirip permisif submisif. Iya, betul banget. Kemudian pola asuh yang neglect, pengabaian, diabaikan. Jadi bersama juga sih, Dok, sama submisif sama permisif ya, kan diabaikan gitu, kayak ini terserah kamu gitu. Iya, tapi kalau permisif submisif biasa dasarnya sayang gitu loh. Kalau neglect memang dibalut dengan kalimat aku sayang, tapi ada ketidakmampuan dari orang tua untuk mencukupi kebutuhan anak. Kalau neglect itu pengabaian. Jadi apa yang diabaikan? Satu, mungkin bisa kebutuhan dasarnya, fisiologisnya, makannya, sandangnya, papan, pangan, itu mungkin diabaikan. Sobat MMC pasti tahu lah ya, sandang, pangan, papan itu apa ya? Tahu nggak ya? Ini bahasanya Jangan-jangan karena taunya papan tulis, Dok. Aduh, gitu. papan tulis Itu gitu. bahaya nih. Ya, jadi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan adalah kebutuhan bajunya, misalnya kebutuhan makanannya, kebutuhan dia punya rumah atau tempat tinggal. Mungkin kalau anak-anak dia butuh untuk punya mainan kayak gitu. Kalau itu yang pertama, kebutuhan fisiologis ya, kebutuhan sandang, pangan, papan, atau kebutuhan kasih sayang tidak dia dapatkan semasa dia kecil. Jadi anak itu tidak divalidasi. Ketika dia nangis, ketika dia marah, ya udah dianggap ya udahlah namanya anak kecil gitu ya. Padahal sebetulnya kita perlu loh memvalidasi kenapa sih anak ini marah, kenapa dia menangis. Nah, contoh kalimat validasi untuk anak-anak seperti itu gimana, Dok? Misalnya gini nih, anak usia yang bisa marah-marah kan sekarang anak usia 2 tahun ke atas gitu ya, yang tantrum yang sampai banting bareng. Kalau misalnya beli aku mau es krim nggak dikasih, terus marah guling-guling. Kesel kan anak itu. Nah, kenapa anak itu kesel? Kita tuh harus tanya, kita harus tahu gitu. Ketika anak itu mungkin tantrum yang marah berlebihan, oke, biarin dulu dia marah, biarin dulu 10 menit maksimal, sambil kita tetap lihat ya gitu, tetap kita perhatikan gitu dari jauh. Biarin dulu 10 menit dia marah, biarkan dia meluapkan emosi. Anak-anak itu boleh loh meluapkan emosi, mereka punya emosi dengan cara nangis, kemudian protes gitu, Dok ya? Iya, karena pada saat itu yang dia tahu untuk mengeluarkan emosinya dengan cara itu, marah, nangis, gulung-gulung, mungkin memukul ya, memukul ibunya, ayahnya, atau mukul-mukul meja, atau kadang-kadang mukul apa dia lagi tiba-tiba guling-guling terus kakinya kayak nendang-nendang gitu. Karena mereka taunya pada saat itu usia segitu, taunya cara meluapkan emosi ya itu gitu loh. Nah, itu yang sering disalahartikan orang tua, anak ini membangkang, nakal, nggak manut gitu. Tidak boleh seperti itu. Betul. Ya Bapak Ibu di rumah. Jadi ketika anak yang emosinya meledak-ledak, kita biarin dulu 10 menit. Biarkan dia meluapkan, kemudian setelah itu kita tenangkan. Kita peluk, kita tanya, sudah marahnya? Tadi marah ya? Tadi kesal ya? Jadi kita membantu anak itu untuk memberitahu nama emosi yang dia rasakan tadi apa. Kalau dia marah, iya marah. Kesal ya? Ngambek, nggak suka ya, gitu. Anak itu, mungkin anak itu nggak paham pada saat itu ya. Kita berpikir, halah anak umur 3 tahun bisa apa sih? Bisa banyak gitu loh. Tapi pada akhirnya yang kita anggap sepele, kita anggap anak bisa apa usia kurang dari 5 tahun. Betul. Itu sebetulnya membantu mereka di usia 7 tahun ke atas, ketika kemampuan kognitif ya, kecerdasannya sudah lebih baik, mereka tahu, oh ini namanya marah, ini namanya kesal, ini namanya
tidak nyaman. Jadi ketika mereka sudah lebih dewasa, mereka lebih bisa mengutarakan, "Mah, Pa, aku marah karena Mama tidak misalnya menyetrika bajuku." Kayak gitu. Misalnya seperti itu. Nah, pola asuh neglect itu pengabaian. Pengabaian emosi yang seringkali tidak kita akui orang tua melakukan itu. Kita berpikir, loh saya sudah menyediakan semuanya, makannya, bajunya, mainannya, rumah, saya ajak jalan-jalan. Padahal sebetulnya emosi itu juga perlu, anak-anak tetap butuh. Perasaan secure ya, aman, bahwa ketika dia menangis, oh ada orang tuaku yang akan menenangkanku. Itu neglect, dan itu yang rata-rata membuat anak zaman sekarang mempunyai inner child yang terluka. Salah satu penyebab paling sering adalah pola asuh yang neglect. Pengabaian tadi. Karena merasa semua sudah disupport, ya kan? Aku udah kasih uang, udah kasih ini, tapi ternyata itu juga mempengaruhi dari inner child anak-anak itu sendiri, Dok ya? Betul. Sangat berpengaruh berarti ya? Betul. Nah, kemudian adalah trauma atau pengalaman traumatis. Jadi, kita harus bedakan ya. Kalau traumatis, itu ada kejadian yang secara langsung menimpa anak tersebut. Misalnya, anak ini pernah mengalami kecelakaan ketika dia kecil, kemudian dia harus melihat orang tuanya mungkin meninggal. Nah, tetapi pada saat itu mungkin karena anak-anak yang dinilai cuma kesehatan fisiknya saja, ada luka enggak, tapi secara emosionalnya mungkin tidak digali, terabaikan. Atau mungkin tidak ketahuan. Betul, ya? Betul, tidak ketahuan gitu. Itu pengalaman traumatis. Ya, tapi kalau bisa jadi begini, dia melihat ibunya mungkin dipukuli oleh ayahnya. Dia tidak kena kan sebetulnya secara fisik ya. Tetapi itu adalah pengalaman emosional yang dia lihat dan terpatri dalam ingatannya, masuk ke alam bawah sadarnya. Itu yang menyebabkan seseorang punya inner child yang terluka. Secara nggak langsung dan secara nggak disadari itu akan terbawa sampai dewasa, ingatan seperti itu, dan mempengaruhi inner child-nya gitu ya. Oke, adakah pengalaman traumatis lain, Dokter, yang bisa mempengaruhi inner child? Misalnya kayak bullying. Lagi booming kan kasus bullying, verbal ataupun dari non verbal kayak gitu-gitu, Dok. Ini agak gawat gitu ya kalau ngomong bullying. Agak sensitif ya. Sensitif gitu. Nanti yang baper se Indonesia ini. Enggak, kita bahas yang aman-aman. Oke. Ya, jadi bullying itu memang sekarang lagi marak ya dan menjadi perhatian ya, baik dari. Karena kan sekarang bullying bukan hanya di tempat langsung kan, Dok, bukan hanya di sekolah aja sih. Anak-anak zaman sekarang sudah main gadget ya. Jadi mereka sudah tahu sosial media, mereka sudah tahu bagaimana cara orang berverbal dengan ketikan. Nah, itu kan ada kayak kalimat-kalimat yang tidak bagus untuk dibaca. Betul. Dari situ kan bisa jadi masuk ke dalam kategori bullying. Itu apa mempengaruhi dari inner child-nya anak-anak? Bisa jadi gini, kalau bullying itu kan biasanya kalau orang yang main sosial media itu kan sosial media biasanya 7 tahun ke atas ya anak-anaknya ya. Banyak kok, Dok, yang 7 tahun ke bawah. Oh, banyak ya? Iya. Waduh, saya kurang gaul nih. Aku terlalu gaul. Terlalu jauh. Jadi gini, bullying itu seringkali rata-rata dari penelitian justru di usia sekolah SD. Malah SD ya? Malah SD. Kalau kita berpikirnya kan SMP, SMA gitu. Enggak, sebenarnya bullying itu paling banyak di usia SD. Gitu. Karena mereka seringkali beranggapan ini kan cuma bercanda gitu. Saya punya bercanda. Oh, tidak. tidak. Jadi padahal sebetulnya gini loh. Katakanlah main fisik ya, paling sering kalau orang Surabaya itu bilangnya elo-eloan gitu ya. Lo-loan. Iya. Bukan teman saya, teman saya namanya Elo. Oh, namanya Elo ya. Aduh, pusing pala Barbie nih kalau kayak gini. Lo-loan atau ngatain lah, ceng-cengan, gitu. Jadi terus kita nanti akan pikir, ih kok baper? Kan cuma bercanda. Lanjut, Dok. Nah, padahal katakan gini, ih kamu hitam banget tuh, kalah kue lapis. Loh, kue lapis kan warna-warni. Kan warna-warni, bener. Iya, bagus dong. Bagus ya, putih ya harusnya ya. Manis lagi. Legit gitu ya. Kadang gitu, kamu hitam banget sih kayak gula Jawa gitu ya. Oh, manis ya harusnya. Kan gula ya. Jawa kan coklat, Dok ya. Oh, coklat ya. Salah, yang hitam apa dong? Yang hitam apa ya? Ya katakanlah gitu, paling sering kan fisik, kamu kok gendut banget sih gitu. Iya, verbal abuse ya maksudnya. Betul, yang mengarah ke fisik. Nah, kita cuma berpikir,
ini kan cuma ceng-cengan, cuma lo-loan, cuma bercandaan anak kecil. Hey, sobat MMC, yang kita bilang sebagai cuma bercanda itu sebetulnya sebuah kekerasan secara verbal dan secara emosional. Efeknya nampol langsung kemana? Ke hati. Ke hati. Nampol nggak tuh? Nampol nggak tuh? Jadi efeknya tuh nampol banget ke hati, dan itu bisa membuat seseorang, anak itu, mungkin anak itu fine-fine aja gitu aslinya, kayak ya nggak apa-apa, kayak ketawa-ketawa, aku gitu. hitam nggak apa-apa, yang penting aku manis gitu kan. Tapi sebetulnya itu masuk loh ke alam bawah sadarnya dia, dan kemudian bisa dimaknai sebagai oke, saya kurang cantik, cantik itu harus putih, tinggi, langsing kayak bihun. Oh ya, ini Tinggi, putih, langsing. Itu jadi dimaknai ketika kalimat cuma kamu gendut deh gitu, atau kalimat yang misalnya kamu gendutan ya gitu, itu mungkin cuma bercanda atau sapaan khas kita ya katakanlah, tapi sebetulnya itu memberikan kekerasan kepada emosi kita, kepada inner child kita. Kemudian kita pasti akan, apaan sih, enggak deh gitu, atau kita balas dengan ceng-cengan lagi. Iya, betul. Sebetulnya itu membuat kita melihat citra diri kita jadi buruk. Wah, itu kurang bagus ya sobat MMC di rumah, jadi jangan dilakukan baik dengan saudara, kerabat, atau teman. Atau Mbak, bullying bisa jadi trigger. Trigger untuk Membangkitkan inner child yang terluka. Oh, bisa dok ya? Bisa. Jadi gini, inner child yang terluka itu mungkin tidak kita sadari, mungkin kita lupa pada saat kecil ada pengalaman traumatis, ada kejadian-kejadian trauma yang kita alami, atau pola asuh orang tua yang sebetulnya tidak mencukupi kebutuhan kita. Kita nggak apa-apa, kita nggak inget gitu. Misalnya gitu, secara kasat mata kita nggak inget, tapi ketika ada kejadian, ketika saya mungkin berumur 30 tahun gitu, baru umur 30 tahun kejadian gini, kok kamu sekarang gendutan, langsung pusing. Kayaknya aku udah jafu deh. Oh gitu, kayaknya aku udah jafu gitu ya. Kok kayak dia langsung merasa tersinggung. Karena kenapa? Inner child yang terluka itu kita akan tahu bahwa kita punya inner child yang terluka ketika kita merespon sesuatu kejadian, suatu situasi yang memiliki kesamaan dengan pengalaman masa lalu kita. Jadi inner child itu memengaruhi dari emosi kita, perilaku kita, keputusan kita. Itu jadi bisa jadi trigger loh bullying itu. Hati-hati loh, jangan lakukan bullying, stop bullying. Stop bullying. Jadi promosi. Tapi memang bagus banget sih dok, karena zaman sekarang itu kan verbal abuse yang di cover dengan kata bercanda itu sudah banyak sekali atau marak. Hampir kebanyakan dilakukan oleh anak-anak muda, dari yang kecil sampai yang besar. Kalau kita nggak bisa menerima atau kita defense, dikatain baper. Betul. Susah ya. Susah hidup zaman sekarang tuh. Susah jadi netizen. Netizen yang maha benar gitu ya. Iya betul. Jadi jangan lakukan hal seperti itu, karena itu sangat-sangat mengganggu dan bisa menyebabkan wounded inner child atau inner child yang terluka. Betul sekali. Nah dokter, kita kembali lagi ke penanganan dari inner child-nya sendiri. Kira-kira nanti ketika aku sudah mengalami beberapa gejala yang sudah dokter jelaskan, berarti aku harus ke psikiater nih sekarang nih. Tapi banyak sekali case-nya adalah orang-orang yang ingin ke psikiater dikatain gila. Bagaimana meluruskan hal tersebut agar orang-orang itu bisa punya pemikiran bahwa tidak semua orang yang ke psikiater itu gangguan jiwa atau gila kasarannya. Oke. Jadi aduh, susah. Ambil nafas dulu kita. Pusing. Oke. Ambil nafas. Berat. Seberat komen netizen di sosial media gitu ya. Angel tuturane. Oke, ini nyambung ke Hari Kesehatan Jiwa Sedunia nih. Tanggal 10 Oktober nanti. Setiap tanggal 10 Oktober dirayakan sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, tema tahun ini di HKJS ya, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2023 adalah Our Minds, Our Rights. Our minds, our rights. Oke. Mental health is a universal human right. Oh, bagus. Apa ya? Itu jadi. Apa ya, Dok? Apa itu? Jadi gini, tema HKJS sekarang yang dilansir ya, dari dilansir bahasanya. Dilansir nggak tuh?
dari WHO ya, dari Badan Kesehatan Dunia itu adalah untuk kesetaraan pengobatan terhadap para ODGJ dan ODMK. ODGJ adalah orang dengan gangguan jiwa, ODMK adalah orang dengan masalah kesehatan jiwa. Bedanya apa, Dok? Oke, kalau ODGJ kita sering bilang mereka gila. Tapi itu udah nggak boleh ya, bilang orang gila, nggak boleh. Nggak boleh. Ada undang-undangnya. Hati-hati. Hati-hati. Kalau ODMK itu, kalau ODGJ itu yang skizofrenia, yang mungkin suka dengar halusinasi, susah membedakan dengan realita dan kenyataan gitu. Kalau ODMK mungkin lebih dikenal dengan yang depresi, bipolar, kayak gitu. Mereka yang punya gangguan kecemasan, yang salah satu penyebabnya disebabkan karena inner child yang terluka itu. Nah, atas gagasan itulah WHO menyarankan tentang berkampanye untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat bahwa ODGJ dan ODMK punya hak yang sama dengan mereka yang tidak punya masalah dengan kesehatan jiwa, mendapatkan pengobatan secara teratur, secara seimbang, secara adil. Karena selama ini pasti seringkali gini, pernah nggak diginiin? Ngapain sih baper? Ngapain sih sedih? Kurang sholat? Kurang ke gereja? Nggak baca Al-Quran ya? Paling sering kurang healing, nggak punya duit ya? Nggak punya duit, bener-bener. Bullying lagi. Iya, jatuh lagi. Iya, sering kali. Padahal sebetulnya mereka yang menjadi ODGJ atau ODMK itu bukan karena kurang religi. Enggak, Mbak. Banyak kok mereka yang rajin sholat, mereka yang rajin ke gereja, rajin beribadah, ke pura dan lain sebagainya. Ternyata mereka mengalami kesedihan yang luar biasa. Gitu, bukan berarti mereka kurang iman, enggak gitu loh. Nah, tema HKJS tahun ini melansir itu karena banyak sekali WHO itu sudah memprediksi banyak anak-anak muda nantinya mengalami depresi, mengalami bipolar, mengalami gangguan kecemasan. Aduh. Nah, udah diramal aja. Iya, udah diramal aja gitu ya. Kurang ini nih, bola kristalnya. Gitu ya. Nah, karena itu, tapi anak muda zaman sekarang tuh sangat pinter-pinter, Mbak. Mereka nggak gaptek kayak kita gitu. Terima kasih, Dok ya. Saya masih muda. Masih muda. Remaja jompo gitu. Jomponya ilangin tit gitu. Jadi itulah yang menyebabkan karena anak muda zaman sekarang mereka rentan untuk mengalami gangguan kejiwaan. WHO menyarankan, banyak sekali WHO merilis artikel tentang mental health. Kenapa? Karena mereka tahu nih anak muda dari berbagai pengalaman WHO itu ini nih berpotensi untuk memiliki masalah ke depannya dari segi kesehatan mentalnya gitu. Makanya our minds, our rights. Our minds, our rights. Jadi aku baper, aku sedih, aku marah. Ini nyata loh perasaanku, emosiku nyata loh. Kamu bilangnya gitu aja baper, ya kamu nggak ngerasain gitu. Betul. Mantap gitu. Kamu nggak ngerasain, jadi seringkali kita kayak ngapain sih ke psikiater? Aku nggak gila gitu loh. Yang ke saya bukan orang gila, ODGJ dan ODMK loh. Enggak, tapi gini, kapan kita berobat ke psikiater gitu ketika mengalami gejala-gejala itu dan mengganggu fungsi kita sehari-hari, Mbak. Kemudian apakah selalu orang gila? Katakanlah tadi kan orang gila yang ke saya ke psikiater, tidak. Banyak sekali. Oh iya, kan tahun depan musim caleg ya. Banyak tuh yang ke saya minta surat sehat jiwa. Aduh, no comment. No comment, takutin gitu. Aduh, pas banget lagi. Jadi itu untuk memutuskan tanggapan bahwa yang ke psikiater orang gila. Enggak, bukan itu saja. Ya, ada banyak fungsi kami selain mendengarkan cerita kamu, Sobat MMC. Bisa untuk tempat curhat kayaknya ya, Sobat MMC. Tempat sampah gitu. Bukan aku yang bilang. Jadi banyak sekali menjadi keraguan ya untuk ke psikiater untuk datang berobat. Padahal mereka butuh loh. Kasihan kalau nggak ditolong. Iya, sedih nggak? Sedih lah, Dok. Makanya itu jangan sampai ada omongan bahwa setiap orang yang ke psikiater adalah orang dengan gangguan jiwa atau orang gila. Terkadang kita butuh mendeteksi diri sendiri apakah mengalami salah satu gangguan dari wounded inner child atau butuh penanganan lebih lanjut nih. Kita sudah mengetahui bahwa kita ada gejala dari inner child yang terluka,
saya butuh ini ke psikiater karena saya udah nggak mampu untuk menangani sendirinya. Itu bagus banget. Jadi jangan sampai ada omongan kamu kayaknya gila ya gitu, kamu kayaknya gila ya, jangan gitu dong. Jadi screening pada diri sendiri boleh, tapi jangan self diagnosa ya. Iya. Dikit-dikit aku depresi nih gitu. Nggak punya uang depresi, Jangan. Dikit-dikit nggak bisa tidur, aku insomnia nih. Gitu. Padahal siangnya tidur panjang. Betul. Bedakan ya. Jadi kalau bisa, kalau mengalami gejala-gejala dari wounded inner child itu harus konsul ke psikiater dan ke dokter Windy SPKJ di Rumah Sakit MMC. Tapi dok, kira-kira kurang love apa aku mbak? Yo. Oke, sarang ya. Terus ini dok, kira-kira bisa sembuh nggak sih? Atau bisa terkontrol gitu lah? Apa perlu dengan obat-obatan? Oke, jadi apakah perlu dengan obat-obatan? Kita lihat dulu. Ya ini kan yang sering ditakutkan kalau ketemu psikiater. Iya, ntar jangan-jangan kamu dikasih obat terus kamu ketergantungan. Nah ini adalah kayak hoax yang sering banget aku dengar nih, terutama kebanyakan. Nanti kalau ke psikiater dibilang gila, udah ke psikiater dibilang ketergantungan. Itu bener nggak sih? Nangis nih, dituduh aku. Jadi bener nggak sih? Yang selalu ditakutkan adalah nanti kamu dikasih obat penenang, nanti ketergantungan, nanti kalau nggak minum obat nggak bisa bahagia lagi kamu. Gitu. Nanti kalau nggak minum obat kamu kumat. Nggak gitu. Nggak gitu loh. Jadi goalnya adalah membantu teman-teman yang dari yang inner child-nya terluka hingga menjadi seorang ODMK atau ODGJ, mengalami ODGJ, ODMK adalah membantu mereka kembali bisa hidup bermasyarakat, berfungsi kembali walaupun belum tentu seperti sedia kala ya, karena kan semua butuh proses. Tapi bagaimana dia mengurus dirinya sendiri, kemudian dia kembali bermasyarakat. Nah, apakah seseorang dengan inner child yang terluka bisa sembuh? Depends on, tergantung. Betul. Tergantung dari penyertanya apa nih gitu. Dia menjadi depresi kah? Dia menjadi gangguan cemas kah? Dia menjadi bipolar kah gitu? Atau menjadi skizofrenia kah gitu. Kalau memang dibutuhkan pengobatan, minum obat, kita pasti kasih obat untuk menenangkan dulu nih hormon-hormon yang tidak stabil. Itu juga mempengaruhi hormon gitu. Hormon senangnya mungkin keturunan, terlalu Nanti sedikit. caranya tahu kita kekurangan hormon gimana dok? Cek. Itu Hilang langsung. Nah, itu gunanya psikiater. Hilang juga. Jadi bagaimana kita tahu? Tentu dari kita observasi, kita wawancara, kita periksa ya Mbak. Gitu. Oh, ini arahnya ke bipolar misalnya, mood swing-nya terlalu ekstrim. Gitu. Nanti kita kasih mungkin mood stabilizer obatnya. Jadi mengatur supaya hormonnya seimbang dulu nih. Nanti setelah, jadi gini, obat-obatan itu bukan menjadi goal kita pada akhirnya. Nggak, tapi salah satunya adalah terapi psikoterapi. Jadi kayak kita ngobrol nih, kayak kita ngobrol, curhat betul, kayak kita curhat gitu, curcol. Nanti di situ kita tahu nih, oh ini inner child-nya terluka karena pengalaman ini, oh inner child-nya terluka karena relasi dengan orang tuanya mungkin tidak baik gitu. Itu nanti yang kita perbaikin. Kita bantu dia untuk mengenali dulu masa yang dia terluka tadi, kemudian setelah dia kenali, dia peluk masa lalu itu. Berdamai dengan masa lalu ya, bahasa gaulnya. Berdamai gitu. Jadi dengan cara seperti itu, nah ketika dia sudah menyadari itu, menerima dia punya inner child yang terluka, dari situ kita baru bisa benahi satu demi satu. Itu dengan psikoterapi, dengan kita ngobrol. Nanti kalau memang ternyata obat-obatan diperlukan untuk meredam dulu gejala-gejala yang terlalu ekstrim, kita beri. Tapi kalau memang tidak perlu obat, ya sudah, kita tidak akan beri obat gitu. Gitu sobat MMC. Jadi nggak semua orang yang ke psikiater itu pasti dikasih obat, nggak gitu. Dikasih obat benar, tapi bukan obat pil, obat cinta. Obat cinta. Obat cinta. Gitu. Ini adalah dokter cinta yang sesungguhnya sobat MMC. Jadi kalau misalnya patah hati terus galau sampai 1 tahun, ke dokter Widya aja. Agak susah ya kalau galau 1 tahun ya. Susah dok ya. Tapi benar nggak sih dok, ada bahasan tentang kalau mau sembuh, mau senang itu harus healing. Oke. Bisa nggak sih healing itu menyembuhkan atau meminimalisir gejala dari wounded inner child? Oke.
saya juga butuh healing kayaknya. Sama. Ayo bareng dok. Ayo bareng. Ciao. Ciao gitu. Oke, apa ya kalimat yang langsung kita, saya butuh healing nih. Oke, nggak apa-apa kamu healing, kamu pergi. Artinya apa? Kamu memberikan jeda pada dirimu terhadap rutinitasmu sehari-hari, terhadap hal-hal yang mungkin memekakkan telinga ya. Duh, memekakkan telinga gitu kan. Mungkin dari celotehan-celotehan, kita pergi dulu nih, kita jeda dari semua itu. Kita pergi ke suatu tempat yang cuma ada saya dengan orang-orang mungkin tidak kita kenali, dengan menghirup udara pegunungan, mendengarkan debur ombak gitu. Aduh, syahdu romantis gitu kan. Nah, boleh. Tapi healing kalau kita lakukan setiap bulan atau setiap kali kita merasa aku mental breakdown, aku butuh healing. Itu bukan healing lagi. Apa dok namanya? Lari. Lari dari kenyataan. Lari gitu. Itu. Nah, kita harus bedakan nih kapan kita melakukan healing yang memang kita butuhkan secara sehat, mana sebetulnya kita lagi self sabotase. Oh, bahasa medisnya self sabotase. Kita mensabotase diri kita gitu. Hati-hati tuh. Bisanya bedainnya gimana dok? Oke. Jadi gini. Berat ini Mbak. Sama. Nanti saya pasti ini nih anak muda pada dok saya self sabotase nih gitu. Gini. Apa disabotase dok? Iya. Jadi mensabotase diri dari kemampuan kita untuk berkembang secara lebih baik, menjadi lebih adaptif. Jadi kita gini, dikit-dikit healing, artinya apa? Kita lari dari kenyataan. Kita nggak mau menerima bahwa saat ini kita punya masalah. Kita lari dari Denial berarti ya? Denial. Beda loh dengan kita memendam, kita denial, dengan kita tahu, oke, ini saya ada masalah, saat ini saya belum mampu menyelesaikan. Saya taruh dulu masalah itu di sini, saya tenangkan dulu diri saya, mungkin saya pergi healing sehari, tidur aja misalnya. Healing tuh nggak harus selalu pergi ke luar negeri loh, betul. atau jalan-jalan keluar kota. Makan enak, tidur baik secara cukup. Ketemu bestie. Betul. Ketemu ayah. Nah, ketemu saya. Iya. Itu juga bisa bagian dari healing. Jadi kemudian setelah dia kuat lagi ya, udah merasa oke, sudah saatnya saya menyelesaikan masalah. Masalah ini saya balikan di depan saya, kita perbaikin, kita selesaikan. Itu makna healing yang sesungguhnya, yang sehat. Kamu ambil jeda untuk kamu kembali lagi menguatkan tenaga, menyimpan tenaga, mengambil tenagamu untuk menyelesaikan masalah. Healing yang tidak sehat adalah ketika kamu healing untuk melupakan, menyingkirkan masalah itu tanpa kamu selesaikan. Wah, berat. Nah, nanti bulan depan pasti aku mau healing lagi karena aku mental breakdown. Lama-lama itu dari mental breakdance. Karena memang apa yang sudah dia coba lari ternyata itu nggak menyelesaikan masalahnya. Dia hanya coba untuk denial aja, tapi nggak selesai masalahnya. Nambah lagi, numpuk. Jadi kayak masukin semua baju kita ke lemari, nggak peduli bajunya udah sobek atau majunya masih bagus, masih baru, semua dimasukin, tiba-tiba lemari yang meledak, dar. Kalau saya sih pengen lari cuma pas tanggal tua aja dok. Susah. Lari cari makan ke kondangan gitu. Oh gitu, boleh. Walaupun nggak kenal ya siapa yang dikondangin ya. Gitu. Wah, sangat bermanfaat banget nih penjelasan dari Dr. Windy. Sangat-sangat ramah sekali. Penjelasan itu sangat-sangat bermanfaat. Terus kemudian sangat-sangat menambah informasi bagi sobat MMC di rumah. Jadi jangan takut ke psikiater, jangan takut untuk konsul ke Dr. Windy. Oh gini ya. Jangan juga ragu untuk konsul ke psikiater. Jangan pernah ada pikiran bahwa setiap orang yang konsul ke psikiater adalah orang gila atau ODGJ. Atau jangan punya pikiran bahwa orang yang ke psikiater akan dikasih obat dan ketergantungan. Tidak semuanya. Semua sudah dibahas dengan jelas, tuntas, padat, sangat informatif oleh Dr. Windy. Kira-kira kapan sih Sobat MMC harus ketemu dengan Dr. Windy? Di RSMMC tentunya. Tentunya. Kapan ya ketemu saya ya? Kapan ayo? Yang bisa tebak nanti ini ya, ada di kolom komentar ya. Ada hadiahnya nggak? Nggak ada. Jadi saya praktek di Rumah Sakit Mayar Medical Center setiap hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore sampai jam 5 sore. Dan di hari Jumat pukul 1:30 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Jadi ayo ketemu saya, kita ngobrol, kita bahas, kita curhat-curhatan biar makin sehat jiwa.
Oke, mantap banget. Jangan lupa dicatat jadwal polinya ya, hari Senin sama hari Jumat. Senin jam 3, Jumat jam berapa, Dok? Setengah 2. Setengah 2. Oke, terima kasih Dokter Windy atas informasi yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Dan jangan lupa Sobat MMC di rumah untuk like, komen, dan share video ini biar bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa subscribe YouTube RSMMC. Nyalakan lonceng notifikasi biar dapat info terbaru dari kami. Saya Aini dan Dokter Windy Tiandini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Yeay. Aku lama nggak nge-host.